Selamat pagi, shalom, Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita akan melakukan aktivitas kita hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020. Sebelumnya kita mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam istirahat kami malam hari Tuhan. Kau telah melindungi, telah memimpin, dan memberkati dalam tidur kami. Hingga pagi hari ini Tuhan, Kau bangunkan kami dengan keadaan yang sehat, dengan nafas kehidupan yang baru Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat nikmat yang sungguh indah pada pagi hari ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami akan melakukan aktivitas kami mau merenungkan, kami mau membaca firman Tuhan. Buatlah kami paham dan kami mengerti Tuhan akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yosua pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Yosua pasal 2 ayat 15 sampai yang ke-24, demikian firman Tuhan. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, "Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita renungan pada pagi ini yaitu dari lawan menjadi kawan.
Ada film berjudul The Little Boy yang mengisahkan seorang anak yang menantikan ayahnya pulang dari peperangan. Dia ingin memiliki iman sebiji sesawi yang mampu mengabulkan keinginannya agar ayahnya pulang dengan selamat. Ia bertanya pada pendeta, bagaimana cara memiliki iman seperti itu? Lalu pendeta itu memintanya berteman dengan seorang bapak dari Jepang di lingkungannya. Orang-orang membencinya dan mengejeknya dengan julukan The Jap. Bagi mereka, ia adalah musuh. Nah, film itu menceritakan bagaimana orang Jepang itu menolong anak ini dalam pertumbuhan imannya dan menolongnya dalam berbagai hal, walau ia sebenarnya bukanlah orang Kristen. Allah dapat memakai musuh menjadi penolong bagi kita. Itulah yang terjadi pada 2 orang pengintai yang datang ke Kanaan. Bagi orang Israel, orang Kanaan adalah musuh. Tetapi dalam menjalankan aksinya, ternyata mereka ditolong oleh Rahab, orang Kanaan itu. Walau sebagai perempuan sundal seringkali dianggap sebagai orang hina, tetapi ia mampu menolong 2 pengintai itu dan juga seluruh keluarganya selamat dari maut. Kemampuannya menyembunyikan para pengintai dan memberi mereka saran bersembunyi 3 hari di pegunungan menunjukkan bahwa ia adalah orang yang cerdas dan teliti. Rahab menangkap kemahakuasaan Allah Israel sehingga ia menolong mereka. Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan juga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di sini kita tidak boleh cepat menilai orang sebagai musuh hanya karena status sosialnya atau karena latar belakangnya. Ketahuilah Allah dapat memakai orang yang kita benci untuk menolong kita dari kesusahan. Dan kita tidak akan pernah tahu bahwa orang yang selama ini kita anggap sebagai lawan, suatu saat bisa menjadi kawan. Nah, itulah mengapa kita selalu diajak untuk mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas perenungan pada pagi hari ini yang semakin menguatkan dan menyadarkan kami, Tuhan. Tuhan, kiranya hilangkanlah juga rasa benci di hati kami, dan juga ajar kami mengasihi musuh kami, sehingga kami beroleh kasih yang hanya daripada Engkau, Tuhan. Kami menyadari, Tuhan, bahwa kami manusia yang lemah, tidak berdaya, tapi karena kasih-Mu kepada kami, Tuhan, kami bisa menjalankan, kami bisa mewujudkan kasih itu kepada musuh kami sekalipun. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami rasakan, bisa kami lakukan ya Tuhan, pada hari ini dalam kehidupan kami. Lewati hari ini Tuhan, kami dikuatkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.